juga ingin memberikan penghormatan besar untuk seorang Pep Guardiola. Terlepas dari mungkin City di depan mata seri ya, tapi beberapa orang menganggapnya momen kalah, gagal nih segala macam. Kalau Evelyn mau meng-highlight itu sebagai justru ini bukti loh bahwa Pep Guardiola adalah seorang pelatih terbaik di era ini, di mana dia menjadikan juara IPL terasa begitu sulit untuk siapapun juga ya, termasuk di dalamnya Arsenal, sampai Mikel Arteta harus putar otak banget untuk berpikir gimana ini mau menangkan sampai detik-detik terakhir. Kalau dari kalian sendiri, apa respon kalian tentang City dulu aja deh dan Pep Guardiola ini? Tentang Guardiola. Jadi sebenarnya, langsung serius, mode serius. Guardiola dengan 14 trofi domestik ya, jadi sepanjang dia ada di City ada 30 trofi domestik yang bisa dimenangkan, dia menangin 14, hampir 15 kalau misalnya dia tahun ini bisa ngalahin Arsenal ke gelar Liga, tapi nggak dapet. Cuman tetap aja 14 trofi from 30 yang bisa dia menangkan, ini belum termasuk Champions League dan Piala Dunia antar klub ya yang masuk yang sebelumnya ya, format sebelumnya. Itu juga akan adalah suatu performa yang sangat luar biasa tentu saja. Jadi memang setiap pelatih ada eranya ya, dan si Pep udah melakukan itu selama 10 tahun terakhir. Tapi emang absolutely luar biasa apa yang dia lakukan bagi City dan juga sepak bola Inggris ya, memaksa seorang Jurgen Klopp untuk meraih 100 poin tanpa menjadi juara, bahkan 100 poin kan? 97 poin nggak juara. Itu wow banget. Memang Pep segila itu ya prestasi yang ditorehkan, dan banyak yang menyebut dia sebagai pelatih jenius. Berita soal Pep ini akan cabut kurang lebih pasti mengganggu para pemain City dalam persiapan 2 game terakhir mereka yang sangat penting ini. Gue yakin itu pasti ada pengganggunya. Tapi kalau kita asumsikan Pep emang akan pergi di akhir musim ini, gue rasa 10 tahun, 1 dekade yang dia lakukan ini udah melampaui segala macam ekspektasi kita. Di sebelum dia datang kita tahu City udah tim yang dalam 6 tahun udah 2 kali juara Premier League pada saat itu. Tapi di eranya Pep Guardiola mereka mampu menjelma jadi tim yang sifatnya menjadi monster. Centurion pun mereka yang mencahin 100 poin, itu sesuatu yang luar biasa banget. Dan di musim ini terutama, walaupun mereka nggak jadi juara, tapi setidaknya gue bahas juga di episode hari Senin kemarin, dia udah menunjukkan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Yaitu yang mana City, tadi Mas Firzi udah singgung soal Pep Guardiola nggak pernah lebih dari 3,5 tahun, dan kita beranggapan ketika eranya Kevin De Bruyne selesai, eranya pemain seperti Aguero selesai, eranya pemain-pemain lain seperti Kompany selesai, setidaknya ketika mereka harus ganti roda, mungkin kita Pep ngeliat belum terlalu teruji untuk bisa bersaing di papan atas. Tapi nyatanya di musim ini memang ada begitu banyak perubahan, tapi dia tetap bisa bikin tim ini bersaing lagi di papan atas. Bahkan ada 2 trofi domestik di musim ini dalam FA dan juga dalam segi Carabao Cup. Jadi gua rasa ini pelatih yang tetap mau terus belajar. Kita tahu Pep datang 2016, apakah taktiknya masih sama di tahun 2026? Udah beda jauh banget, udah berubah banget. Dia banyak belajar, dan pemain atau pelatih di level setinggi Pep masih mau berkembang dan dia masih mau belajar. Ini menunjukkan bagaimana gambaran karakter seorang Pep Guardiola. Dan gua rasa bentuk gua pribadi menghargai dan juga menjunjung tinggi apa yang Pep berikan kepada sepak bola Inggris, kepada Man City. Cuman apa yang gue lihat dari kacamata gue sendiri, dia adalah pelatih yang bisa ngebentuk, mungkin yang pertama-tama ya, membentuk dari tim U7 sampai senior gaya main sama. Itu ternyata di Eropa pertama di La Masia. Apa yang dilakukan di La Masia, dia dapat di La Masia, belajar dari Robson sama Cruyff mungkin. Itu benar-benar diinjek ke Man City, tempat kerjanya Virzi dulu. Benar-benar pemain dari U7, U8 sampai senior gaya bermain itu sama. Jadi apa? Orang sedetail Pep tahu betul bagaimana cara sepak bola yang dia inginkan. Diharapkan saat pemain dari usia muda ini dimasukin ke senior, Pep nggak butuh banyak waktu untuk moles. Dan banyak banget jebolan-jebolan dari Akademi Man City yang menjadi pemain luar biasa. Itu yang buat gue mungkin nggak begitu kelihatan ya, karena orang taunya Pep dapat duit banyak, beli pemain, sukses, dapat piala. Cuman yang di behind the scene-nya itu tuh, dan mungkin Virzi bisa bicara lebih banyak bagaimana dia menciptakan sebuah environment di Manchester City dan juga di Inggris. Dan dia nggak cuma itu, dia menelurkan banyak sekali pelatih-pelatih muda. Vincent Kompany, Arteta, Maresca, Alonso. Semua mengakui lah Pep itu guru ya. Itu guru. Jadi alih-alih bahwa dia selevel sama Pep, dia selevel sama Ferguson, dia selevel sama bla bla bla. Itu akan terkabur sendiri gitu, karena apa yang diberikan sama Pep, dan dia sangat-sangat wangi orangnya gitu. Dan untuk itu gue pengen mengucapkan thank you untuk Pep Guardiola
Kamu pernah menjadi Pellegrini itu. gimmicknya gagal. Gimmicknya gagal. Intinya Gerard kepleset dari Aduh, nggak maksud, ya. nggak maksud. Gue hari ini lagi damai. Intinya gue pengen Oh, iya. ucapin selamat Oh, iya. untuk Man City dan juga Pep-nya. Karena kalau bukan tanpa mereka, ya Arsenal terlalu mudah musim ini gitu. Dan menarik gini ya, Itu karena banget. menurut gue ketika asumsi Pep pergi, gue rasa Premier League akan kembali ke normalitas yang kita kenal di era gue tumbuh kembang lah. Mungkin di era kita juga nonton bola, karena dulu di eranya Sir Iya, Alex, 70-an, 70 80 Udah cukup. Wildu, Iya, Wildu buat iya. jadi juara Premier League. That's Tapi yang Premier 90 poin itu bukan suatu standar Anomali. itu yang anomali justru. Anomali. Eranya Pep dan Klopp itu yang anomali. Jadi gue rasa ketika Pep pergi, kita akan ngeliat banyak juara tuh ala-ala Arsenal sekarang. Dan gue ngerasa bukannya itu suatu kemunduran, tapi justru Premier League Bangkitnya. akhirnya kembali ke wujud semestinya menurut gue. Dibalik Jadi- yang anomali Pep dan Klopp itu terlalu anomalis. Dan gue Momen momen bahagia gini gitu masih banyak yang orang-orang yang banyak pengangguran gitu ngomennya tuh ngomen-ngomen yang nggak penting gitu loh. Kenapa sih lu nggak bisa seneng gitu melihat orang senang? Gitu loh. Ini Arsenal juara, Iya. ucapin selamat as a Iya. gentleman, simple. Musim baru banter lagi gitu loh. Kenapa ya? Kenapa sih lu ada masalah apa sih di hidup lu gitu sampai Udah terima aja sih, sampai udah sulit udah sekali jauh. gitu menerima kenyataan Ada bahwa sih, kayaknya ada. bahwa Arsenal itu jadi yang terbaik di Premier League saat ini. Sulit banget. Gua aja ngucapin Pep pelatih hebat bisa. Bisa. Ngucapin Jurgen Klopp pelatih hebat bisa karena emang layak gitu loh. Iya. Kenapa sih lu kotor banget gitu hati lu? Langsung keluar statementnya. Ini ada